Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan di sini di review Gere Hore. Kali ini adalah episode kelima dari PC Project kita ya. Jadi ada aja ini. Kalau selama kita pakai kemarin untuk konten beberapa video, bikin konten beberapa video, itu kami merasa ada bottleneck di prosesor ya teman-teman ya. Ini prosesornya ini pas proses editing itu loadnya kalau kita cek di task manager itu 100% terus mentok terus, padahal RAM-nya masih tersisa paling 40%-an masih tersisa. Kemudian dari VGA nya juga masih longgar sekali, sehingga kita putuskan untuk upgrade prosesornya ya. Tapi ya seperti biasa, karena review kita tidak upgrade muluk-muluk, kita akan upgrade ke Core i5 generasi kedua, yaitu tepatnya Core i5 2400. Secara benchmark, kalau kita cek di CPU benchmark ini seperti ini ya. Jadi yang G860 ini tidak ada setengahnya. Jadi harusnya sih powerful sekali untuk Core i5 ini. Tapi seperti apa bentuknya, seperti apa performanya, langsung kita unboxing saja barangnya. Oke, kita unboxing paket dari XCOM. Ini kita beli CPU Core i5 2400 ya. Kami ragu nih karena besar sekali, harusnya kalau CPU saja tidak sebesar ini. Kemudian kita konfirmasi ke seller, katanya ada potensi timnya dia ini salah packing, yang isinya adalah motherboard plus prosesor. Kita cek aja ya. Ini video unboxing ini untuk bukti bahwa kita terima barangnya apa. Nah itu, jadi jangan sampai ada dusta di antara kita. Kalau ternyata hanya motherboard ya kita komplain, tapi kalau dua-duanya ada motherboard plus prosesor, sesuai kesepakatan dengan seller kita akan kembalikan ya, tapi seller yang tanggung ongkirnya. Jadi ini kan kebetulan seller tuh satu kota sama kami, lokasinya sebetulnya bukan yang dekat-dekat amat. Kalau pakai instan itu sekitar 35.000 ongkirnya, tadi kita pakai same day jadi lebih murah. Jadi nanti sellernya yang akan jemput, infonya seperti itu, akan jemput, kirim Gojek, sehingga kami cuman kasihkan aja unitnya. Kita lihat yuk isi barangnya. Semoga sih ya ada prosesornya sih, buat kami sih itu aja, karena kami butuh prosesornya untuk upgrade itu ya, upgrade prosesor dari 860 ke i5 2400 ya. Ini dia kemasannya, kemasan sellernya nggak yang muluk-muluk, karena kita pakai same day ya. Same day itu kayak Shopee instan, seperti instan tapi tidak secepat instan. Kalau instan itu kan 3 jaman ya, ini sih agak lama, dari pagi sampai sore sih tadi ya kita pesan ya. Ini dia, kalau lihat dari bentuknya sini kemungkinan besar motherboard isinya teman-teman. Kita lihat yuk isinya. Kita harus hati-hati ya, karena ini barang yang riskan kalau salah handling. Eman juga ininya, apa namanya, bubble wrapnya. Kita usaha sebaik mungkin supaya tidak merugikan orang lain. Ini ya, ini gulung-gulung aja nih harusnya, ini lebih simple. Kita lihat spesifikasinya. Nah, oh iya betul teman-teman, ternyata kita dapat motherboard plus prosesornya ya teman-teman ya. Yuk nanti kita kontak sellernya, kita kembalikan motherboardnya, tapi kita tes dulu prosesornya ya. Kalau memang prosesornya oke, kita bilang oke, prosesornya bermasalah ya, nanti kita retur bersama prosesornya. Kita lihat dulu yuk isinya yuk. Nih. Semoga sih cukup clear di gambarnya teman-teman ya.
Kita fokus ke prosesornya teman-teman. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini dia, kelihatan ya. Ini Intel Core i5 2400. Nah ini kelihatan 2400 Malaya 3,1 GHz. Seperti ini unitnya. Kita nggak usah pedulikan ininya ya, nggak usah pedulikan motherboardnya. Kita fokus di prosesornya. Kita keluarkan. Nah ini dia. Nah ini dia unitnya sudah kita keluarkan. Ini ada keterangannya 30/425 nih. Nggak tahu nih maksudnya 2025 bulan April, saya nggak tahu nih. Karena kita belinya di tanggal 28 Mei teman-teman ya. Ini di tanggal 28 Mei. Kenapa tertulisnya adalah itu? Cuman oke lah, kita coekan aja. Yang penting kita coba. Kita akan rakit di motherboard kita. Kita kembalikan motherboard yang salah kirim ini ya. Kita pindah setup. Kita setup untuk instalasi di PC ya. Oke, ini setup PC kita. Ini masih terpasang untuk prosesor yang lama. Si fan-nya sudah kita lepas. Fan-nya sudah kita lepas. Kita akan lepas PC-nya sekarang. Prosesornya, sorry. Prosesornya kita akan lepas sekarang. Kita akan lihat. Oke ya. Ini dia prosesor kita yang lama. Ini ya, kelihatan ya. Intel Pentium G860 yang 3,0 GHz. Ini produksi Malaysia juga. Ini soketnya seperti ini. Tanggal 25, garansi 2025 mungkin pada waktu itu, cuman nggak tahu ya. Kita coekan saja, kita tukar dengan prosesor kita yang baru. Nah ini dia nih, i5 2400. Ini saya hilang nggak tahu, nggak bisa hilang. Ini yang barusan kita beli. Oke, kita seperti ini, kita pasang yuk. Ini pojokannya sini sih kalau dilihat ya. Nah oke, sudah pas nih teman-teman nih, nggak goyang-goyang. Kita langsung kunci saja. Ini kuncinya gini nih, kita langsung kunci saja ya. Nah oke, sudah masuk. Kemudian kita oleskan pastanya, thermal paste-nya ya. Oke, sudah selesai. Ini nggak basah atau keringat kayaknya ya. Kita lap dulu sedikit, sebentar. Yap, sudah selesai. Kemudian kita pasang ininya ya, power untuk fan-nya ya. Ini dia power untuk fan-nya sebelah sini. Kita pasang saja. Oke, sudah, langsung kita tes di monitor ke detect atau enggak si ininya ya, si prosesornya yang barusan kita pasang. Kita tutup dulu, kemudian kita setup, kita tes langsung di PC. Oke, sekarang kita sudah install, sudah nyalakan ya PC-nya. Setelah kita install prosesor baru Core i5 2400. Nah, kita lihat di hardware monitor ini nih. Hardware monitor bahwa mana ya? Ah, ini dia nih. Sudah terpasang ya Core i5 2400. Ini maksimum voltage-nya di 1,291 volt.
Ini kita nggak overclock ya, kita apa adanya. Untuk core-nya ini ada 4 core, ini core 0 sampai core 3. Ini temperaturnya seperti ini. Kalau kita lihat di task manager, nah ini dia di task manager. Kalau kemarin tuh sering 100% nih, kalau kita buka CPU performance-nya mentok di 100%, ini bermain di 19, 20 atau kadang 30 ya tadi ya. Dan yang mengejutkan adalah ternyata performa GPU-nya jadi terpakai teman-teman nih. Kelihatan ya, GPU-nya jadi terpakai nih. Karena ya prosesornya bekerja, dia mengimbangi. Kalau tadi sebelumnya GPU-nya nih nggak tahu nih kenapa nggak bisa lari. Nah, sekarang kita akan coba render ya. Kita render, kita bandingkan before after. Jika dibandingkan menggunakan yang G860 ini ya, sebelumnya G860. Enggak mau. Oke, dan live-nya kita buka saja. Kita open file ini nantinya ya. Kita coba lihat Cadence Live-nya seberapa cepat. Kita lihat juga nih performa CPU-nya ketika buka Cadence Live. Nah, ini dia. CPU-nya masih bermain di kisaran 40-an, 50-an persen teman-teman ya. Nggak seperti sebelumnya yang selalu mentok di 100%. Ini Cadence Live-nya in proses. Kita nggak akan coba editing atau play apa-apa. Langsung saja kita render file yang sebelumnya teman-teman ya. Kita open aja ya. Nah, ini dia file perbandingan. Ini file yang sama yang kita gunakan ketika kita menggunakan G860. Langsung saja kita ke project, kita render. Tadi sekitaran 20-an menit. Kita lihat nih kalau misalkan pakai ini dapatnya berapa menit. Render i5 2400 ini ya. Kita bikin file baru mkv. Kemudian kita langsung render to file. Render anyway ya. Oke. Kita tunggu dulu. Ini pengen tahu sih startnya di berapa. Nah, 14 menit teman-teman. Jadi kalau kecepatan rendernya tadi, kalau kita pakai G860 itu kecepatan rendernya di 13 fps. Setelah menggunakan Core i5, itu kecepatan rendernya di 23 fps. Harusnya lebih cepat ya. Ini hanya butuh waktu belasan menit saja. Oke, kita langsung tunggu saja proses rendernya. Oke, akhirnya selesai juga. Kalau di keterangan dari ininya sih 13,47 ya, dibandingkan dengan yang lama itu 23 menitan. Jadi ini lebih hemat hampir 50% teman-teman ya. Cukup menggiurkan sih kalau menurut kami ya. Cukup menggiurkan karena kita bisa pangkas ongkos produksi kita sampai 50%. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua ya? Kita beli di harga 150 ribuan. Kita bisa upgrade kecepatan dan cukup mumpuni sehingga lebih mudah untuk proses produksi, lebih cepat dan lebih efisien. Semoga dengan upgrade kali ini kita dapat memperlancar produksi kita sehingga kita dapat memproduksi video-video dalam jumlah yang lebih banyak. Mungkin sedikit itu dia sebuah sharing dari kami untuk project kelima, upgrading prosesor ya dari G860 ke i5 2400. Bukan prosesor yang terbaru yang terkencang, cuman cukup memberikan efek yang cukup baik bagi produksi kami. Ahmad dari Review Culinary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.